Jakala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di podcast Cakalang, cerita katon dalam lingkup perikanan tangkap. Perkenalkan, saya Nini selaku host. Sebelum kita berbincang-bincang, ya mungkin kakak bisa perkenalkan diri sekalian dan dari latar belakang vokasi yang kakak ikuti. Halo Sobat Bahari, perkenalkan nama saya Dina Bila Sanudin, biasa dipanggil Dina. Halo Kak Dina. Halo semuanya. Saya salah satu peserta OJT dari BPPP Ambon yang mengambil fokus program itu di pengoperasian tools generatif AI untuk konten digital dan juga bisnis. Salam kenal semuanya. Kak Dina. Halo sahabat Bahari, perkenalkan nama saya Juwita Safitri Tua Putih, biasa disapa dengan Juwita. Saya adalah salah satu siswa OJT di PPN ini dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kebetulan saya mengambil jurusan AI untuk teknik informasi dan inovasi. Salam kenal Kak Juwita. Ya. Nah, apa motivasi kalian memilih melaksanakan OJT di PPN Ambon? Kak Juwita mau jawab duluan? Boleh. Kebetulan kalau untuk motivasi sih karena sekarang saya kan lagi OJT di ruang lingkup perikanan. Jadi untuk motivasi saya sendiri sama teman saya juga mungkin lebih mengetahui lebih dalam lagi soal perikanan tangkap, soal pendaratan atau nelayan-nelayan sekitarnya. Mungkin itu aja, boleh ditambahin. Mungkin kalau tambahin sedikit ke awalnya kenapa bisa ke PPN Ambon. For your information guys, kami dari BPPP itu tidak dipilih pribadi ini mau OJT kemana, tapi dari kantor itu sudah dikasih kami berdua alhamdulillahnya ditempatkan di PPN, ya sangat bersyukur ya pastinya. Kemudian jadi bukan pilihan pribadi sebenarnya awalnya ya, bukan pilihan pribadi, tapi dari sananya sudah dikasih ke PPN, kami tinggal terima aja. Kemudian kalau saya dengar-dengar juga dari BPPP itu disesuaikan lagi dari tempat tinggal kita di mana, kemudian jauh dekatnya gimana gitu, jadi kenapa kita bisa ada di sini. Oh, jadi intinya tidak mempersulitkan Iya, dari kebetulan tempat tinggal seperti ke itu. tempat OJT ya. Selama kakak mengikuti OJT, apa yang kalian lihat dan pelajari mengenai informasi digital di PPN Ambon? Oke, mungkin karena kita basicnya dari BPPP itu adalah pengoperasian AI ya, dan itu salah satunya berhubungan dengan dunia digital. Kemudian kami juga di PP Ambon ditempatkan di divisi humas ya, yang berhubungan langsung dengan publikasi, konten digital, gitu-gitu. Jadi mungkin yang kami lihat di sini dari instansi-instansi lain, PPN Ambon ini lumayan aktif sekali di dunia digital, mulai dari Instagramnya, sosial medianya. Karena jujur sebelum saya ke sini, saya cari tahu dulu kira-kira di PPN Ambon di sosial medianya udah aktif di mana saja. Ternyata lumayan aktif Instagram, TikTok, YouTube juga aktif. Jadi saya cari tahu dulu tuh sebelum masuk ke sini. Jadi itu udah sangat membantu kami pastinya ya, jadi kami nggak mau mulai lagi dari nol, ternyata sudah ada dan kami membantu saja untuk mengembangkan. Kemudian kami bantu juga untuk AI-nya bagaimana bisa digunakan di PPN kayak gitu Kak. Apa pengalaman menarik kalian selama berinteraksi dengan pegawai atau kegiatan di PPN Ambon? Kalau menurut saya sih interaksi yang paling bagus di sini itu sama ke mentor kita sih. Soalnya kan kalau kita pas pertama kali dari BPPP Ambon itu kita dipercayai sama mentor. Jadi pas posisi kayak kita mau publish atau apapun itu mentor kita tuh selalu membantu. Kebetulan mentor kita juga ada di sini. Salah satunya di balik layar juga Bapak Verno Patalala. Nah, itu dia mentor kita yang selalu mendukung kita di sini. Pokoknya dalam hal sekecil apapun sampai sebesar apapun, motivasi beliau selalu pokoknya terbaik ya berarti ya. Iya. Betul sekali, karena mungkin kalau interaksi dengan karyawan-karyawan yang ada di sini, alhamdulillahnya ya karyawan-karyawan di sini sangat terbuka dengan kita, menyambut kita dengan baik. Karena awalnya agak gimana ya, saya sama Kak Juwita kayak jadi kita bisa berinteraksi ya, bisa berbaur nggak ya sama karyawan-karyawan di sini, takutnya kayak
karyawannya kayak ini siapa ya, ternyata Iya. tidak sama sekali ya guys. Jadi- kita sangat diterima, kayak Mm-mm. kita juga didengar, pendapat-pendapat kita semua didengar, kita juga dihargai di sini, bisa bekerja sama dengan bapak-bapak ibu-ibu semuanya, kakak-kakak yang ada di sini. Benar kata Kak Juwita tadi, mentor kita top guys, mantap. Satu lagi sih kata buat udah tambahan. lengkap deh. Bentar deh Kak, sebelumnya itu saya mau tambahin lagi. Kebetulan mentor kita itu ada 2. Kayak Dina teman saya itu sama Pak Verno. Kebetulan saya sendiri sama host saya sendiri nih. Nah, kalau dia itu salah satu sekretaris juga di PPN Ambon kebetulan, dan saya tuh belajar banyak banget dari dia. Nah, pokoknya dari segi manapun, dari apapun itu, pokoknya mentor yang terbaik itu Pak Verno sama Ibu Nining. Makasih ya. Aduh, Ini tidak pencitraan ya guys, Keren ya guys. ini jujur kok dari hati. Kita agak tertekan ya. Guys ya, jujur kok Ibu Didi, bukan karena kita ada Ibu Didi di sini enggak. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalian memiliki basic penggunaan AI. Menurut kalian nih, bagaimana AI bisa membantu atau mendukung pelayanan, publikasi atau inovasi di PPN Ambon? Oke, benar sekali ya Ibu Nini, kita berdua dari basicnya adalah AI yang kita pelajari kurang lebih 1 bulan di BPVP itu penggunaan AI, kita pemanfaatan AI, karena tidak bisa dipungkiri kita sekarang sudah ada di 2025 ya. Sekarang penggunaan AI itu kayak bisa jadi 2 mata pisau, kayak satu bisa ada nilai positif, satu ada nilai negatifnya. Jadi kita berdua sebenarnya belajar bagaimana pemanfaatan AI ini jadi nilai plusnya di sini di PPN Ambon. Jadi itu tadi bukan untuk mempersulit, tapi kita hal yang mempermudah lah di PPN Ambon ini. Jadi harapannya buat kita semoga nanti AI ini, karena kan kalau dari berita-berita di luar ya Ibu, kalau penggunaan AI itu pasti ada yang kayak mungkin diedit fotonya jadi orang lain, Ya, terus benar. kayak gimana, ada hoax-hoax yang mungkin gampang dipercaya dengan penggunaan Benar AI. sekali, ya. Nah, kami istilahnya mencoba mengedukasi ya, kayak kalau bisa penggunaan AI itu bisa berdampak baik sebenarnya untuk mempermudah pekerjaan kita, apalagi kalau di Humas ini mungkin kita kayak buat publikasi, edit-edit, foto, video itu bikin mempermudah kami sekali untuk penggunaan AI itu kayak gitu. Nah, sekarang nih lagi rame-ramenya menggunakan AI. Contohnya seperti ChatGPT, Gemini AI. Mungkin kakak bisa memberikan tips and trik penggunaan AI yang baik dan bijak gitu. Iya, bener banget ya. Kalau mungkin saya juga, mungkin kakak di sini juga mungkin pakai ya. Iya. Tiba-tiba kita lagi foto di Korea, tiba-tiba kita lagi foto sama Lee Min Ho, padahal lagi rebahan di rumah ya. Iya. Tiba-tiba kita ada di luar negeri, ternyata lagi rebahan itu kayak Contohnya di studio. iya, Iya, benar sih. tiba-tiba kita fotonya ala-ala artis, ternyata kita lagi membabu di rumah. Itu salah satu pemanfaatan AI yang saya bisa bilang kayak itu positif ya untuk senang-senangan. Tapi balik lagi tadi saya sempat bilang kalau AI ini adalah 2 mata pisau yang tajam, kayak dia ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga. Kalau mungkin negatif, mungkin kalau positif juga kita bahas yang enak-enak aja ya, kayak kita bisa mempermudah pekerjaan kita pakai ChatGPT tadi, mau nanya apa aja kayaknya sekarang udah ChatGPT aja deh. Gampang gitu mempermudah ya. Iya. Udah. Kayak semuanya mau tanya mau sarapan apa hari ini aja kayak ChatGPT, kayak Resep masakan juga ChatGPT bisa. kayak kita saking jomblonya kita chatan aja sama ChatGPT. Bisa tanya isi hati juga sih Iya, sebenarnya. curhat sama ChatGPT gitu ya. Itu salah satu nilai plus ya, tapi ada juga nilai negatifnya. Apalagi sekarang ini kan lagi marak-maraknya kayak isu-isu, kemudian hoax yang bersebaran gitu, kayak sekarang tuh kayak AI itu udah tidak ada bedanya lagi sama yang asli, kayak ya. video-videonya, gambar-gambarnya tuh kayak kalau kita lihat sekali Sekilas. 2 kali tuh kayak Sama, hampir mirip ini banget bukan malah. AI ini loh, ini orang yang lagi orang-orang yang memang manusia yang lagi ngomong, ternyata sebenarnya itu AI. Mungkin kalau tips dari saya sendiri, teman-teman semua di rumah jangan menyerap semua data atau informasi itu secara gampang-gampang ya. Cari tahu lagi, cross check lagi ini benar atau tidak. Kemudian sebagaimanapun AI, itu AI ini adalah buatan manusia ya. Jadi kayak sesempurna-sempurnanya dia pasti itu membutuhkan manusia juga di balik itu semua. Jadi tidak ada tips yang gimana-gimana, balik lagi ke pribadi masing-masing. Jangan menyerap informasi dengan gampang, cross check lagi. Kemudian sekali lagi teman-teman gunakan AI untuk hal-hal yang memang positif, jangan gunakan AI untuk hal-hal yang negatif. Mungkin itu saya dari saya, Kak.
Nah, apa nih kesan dan pesan kakak selama menjalani OJT di PPN Ambon? Terima kasih. Kalau untuk pesan dan kesan saya pribadi itu ruang lingkup di PPN Ambon ini sangat positif banget buat saya. Jadi saya lebih mengetahui sisi profesional jadi pegawai itu seperti bagaimana, penerapan AI di instansi juga seperti apa. Jadi menurut saya itu ya kesan dan pesannya itu banyak banget, tapi yang menyimpulkannya aja intinya saya bangga jadi salah satu OJT di sini. Itu aja sih. Oke, benar yang kata Kak Juita bilang tadi. Terima kasih sudah diberi PPN Ambon sudah memberikan kami kesempatan untuk OJT di sini. Mungkin kalau saya kesan yang saya dapatkan selama OJT di sini tidak ada kesan buruk ya teman-teman, semuanya kesan baik. Apalagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PPN Ambon pastinya sudah menerima kami berdua untuk OJT di sini, apalagi Pak Kepala Pelabuhan Pak Jafar Saubawa, beliau sangat sportif dengan kami karena awal-awal kalau pertama masuk tuh lihatnya kayak beliau kayak orang yang lumayan tegas nih, kayak street gitu, tapi ternyata setelah kami kenal beradaptasi dengan beliau adalah orang yang sangat suportif guys, asik juga, kemudian sering bercanda sama kami. Beliau juga tidak bukan gimana ya, apalagi kalau kita anak magang kan kayak kita anak magang nih Ada Iya, batasan ada juga ya, batasan-batasan ada gitu, batasan terpisah. ya. ternyata dengan beliau dan dengan karyawan-karyawan yang lain juga mereka mendengar kami, inovasi kami, dan ternyata juga bukan hanya di PPN Ambon tapi semua, apakah kalau sebutannya ya, kalau banyak sekali Kayak di UPT. Sebutannya apa? UPT. Ulang. Langsung di sebutan Sebetulnya UPT di bawah naungan Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan. ini aktif sekali ternyata di sosial media karena kan kami di sini survei juga ya, cari-cari tahu ya sosial medianya gimana, dan mereka semua memanfaatkan sosial media itu dengan baik, apalagi sosial media dijadikan untuk akses informasi karyawan juga karena informasi buat teman-teman, kami juga sering buat konten kayak video-video gitu yang memberikan informasi-informasi apa saja yang disampaikan saat apel, saat informasi apa yang disampaikan oleh kepala pelabuhan, itu semua disebarkan di sosial media agar mudah diakses. Ternyata keren sih, ternyata PPN Ambon sudah sekeren itu. Bagaimana nih pengalaman ini bermanfaat untuk masa depan kalian setelah ke dunia kerjaan atau studi? Yang pastinya sangat bermanfaat ya. Kami kurang lebih 1 bulan sini kami bisa terjun langsung ke dunia kerja, apalagi nih di salah satu instansi yang besar ya. Jadi kami berdua kayak banyak sekali dapat insight baru, ternyata kalau di dunia kerja apalagi di instansi seperti ini, sistem kerjanya seperti ini, dan itu salah satu menjadi pegangan kami jika nanti kami selesai di PPN Ambon kemudian mungkin bekerja di tempat lain, itu sudah ada gambaran lah tentang bagaimana sistem kerjanya, kerjanya gitu ya. bagaimana, kemudian dengan pegawai lain bagaimana, dengan atasan bagaimana, itu salah satu yang bisa kami manfaatkan. Mungkin Betul ada sekali tambahan. sih. Kalau untuk tambahan dari saya sendiri, pengalaman banget sih buat saya. Apalagi kan jujur li saya jurusannya itu perikanan, SPM juga. Tapi dengan OJT di PPN ini menambah wawasan banget buat saya. Apalagi cita-cita saya sendiri pengen jadi pelaut tapi nggak ada itu gambaran bisa berenang ya kan, saya bisa berenang kebetulan. Tapi saya di sini tuh belajar banyak banget dari lihat kapal-kapal juga. Jadi kalau posisi pendaratan ikan di pelabuhan sendiri tuh seperti apa, jadi motivasi buat saya sendiri kalau misalnya saya pengen kerja atau pengen terjun di instansi yang terkait soal perikanan. Oke. Satu kata deh menggambarkan pengalaman kalian di PPN Ambon. Kalau satu kata saya sih inovatif banget. Apa ya, satu kata kayaknya kalau satu kata kurang ya, tapi kalau dari saya Iya. mantap. Nah, sahabat Bahari, nggak terasa nih kita sudah sampai di penghujung podcast nih. Saya selaku host dan mewakili PPN Ambon mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Juita dan Kak Dina yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Semoga ini bukan akhir dari pertemuan kita, tapi ini awal baru untuk hal yang baik untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di podcast Cakalang selanjutnya. Amato. Nah,